Hai, minasan konnichiwa. Di soal kali ini kita akan membahas di mana kita memiliki dua kawat yang dialiri oleh arus listrik ya. Jadi saya punya soal dua kawat yang cukup panjang mengalirkan arus listrik dengan arah berlawanan seperti gambar di bawah. Tentukan F yang dirasakan oleh kawat 1 dan kawat 2 sepanjang I. Sepanjang L. Jadi ada panjangnya adalah L ya. Ini L. Sedangkan permeabilitas magnet ditulis dengan mu. Oke, saya beri waktu, kamu pause videonya, kemudian kamu kerjakan, dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Pertama, kamu lihat bagaimana gaya yang bekerja, apakah dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Bagaimana cara berpikirnya? Pertama, kita masih ingat di mana yang namanya kawat itu. Kalau kamu alirkan listrik, kamu bisa membuat medan magnet di sekitar kawat itu. Dengan tangan kanan kamu bisa melihat kalau ini jempol kamu ke atas, maka 4 jari kamu dia akan berputar mengitari kawatnya ya. Jadi ini adalah H. H itu sama seperti B, dia ada medan magnet yang kamu bentuk. Sedangkan I-nya itu ada di bawah, dari bawah ke atas. Kemudian kamu bisa tulis rumusnya, H sama dengan besar medan magnetnya itu sama dengan I dibagi dengan 2 kali Pi kali jarak R ya. Oke, jadi ini adalah besar medan magnet yang pernah kamu pelajari, bagaimana cara membuat medan magnet dari arus listrik. Oke, nah dalam kasus ini coba kita pikirkan untuk I1 ketika dia membentuk arus listrik, ketika dia mengalirkan arus listrik, dia akan membentuk medan magnet seperti ini. Ya, jadi medan magnet seperti itu, dia akan masuk ke dalam. Oke, nah seandainya kamu bayangkan medan magnet ini dia bentrok dengan I2. Dia akan bentrok dengan I2. Artinya apa? Kamu punya medan magnetnya itu dari mata kamu langsung masuk ke layar. Maka dari itu kita kasih simbolnya X. Medan magnet dari 1. Oke, medan magnet dari 1 kita kasih namanya H1. Kemudian kita tahu arus listriknya I2 itu dari atas ke bawah. Maka dari itu menggunakan tangan kanan kamu bisa menentukan arahnya kemana. Arah gaya yang bekerja itu seperti ini ya. Jadi kamu punya telapak tangan kamu menghadap ke bawah, B atau H medan magnetnya itu masuk ke dalam, kemudian I-nya itu turun ke bawah, dan kamu punya gayanya bergerak ke kanan. Oke, jadi kawat ini dia akan merasakan gaya ke kanan. Oke. Sama seperti I1, I2 juga membentuk medan magnet ya. Jadi kalau kamu menggunakan tangan kanan kamu tahu kalau misalnya dia akan membentuk medan magnet seperti ini ya. Jadi medan magnet ini dia akan masuk dari mata kamu ke layar, sedangkan simbolnya X ya. Ini adalah H2. Dengan tangan kanan kamu bisa menentukan gayanya kemana. Medan magnetnya masuk ke dalam, kemudian I-nya ke atas. Jadi kamu bisa punya telapak tangan kamu menghadapnya ke atas. Oke, I-nya ke atas, kemudian B-nya masuk ke dalam, dan F kamu akan larinya ke kiri. Jadi kamu akan mendapatkan F-nya lari ke kiri seperti ini. Artinya apa? Kalau kamu punya dua kawat yang arusnya berlawanan, kamu akan mendapatkan gaya tolak-menolak antara dua kawat ini. Ya, jadi gayanya gaya tolak-menolak. Oke, sekarang kalau ditanya berapa besar gaya yang dirasakan? Berapa besar gaya yang dirasakan? Kita punya rumus di hukum Fleming, F sama dengan I kali B kali L ya. Besar gayanya itu ditentukan oleh berapa besar arusnya, berapa kuat medan magnetnya, dan berapa panjang L-nya, berapa panjang dia punya kawatnya. Oke. Nah, kemudian kita punya B di sini. B itu adalah medan magnet, tapi satuannya berbeda dengan yang kita hitung tadi, H di sini. Ya. Jadi kalau kita mau menghubungkan B dengan H, kita punya rumus yang lain lagi, B sama dengan mu dikali dengan H. Jadi kalau kita tulis I dikali dengan mu H dikali dengan L. Ini adalah besar gayanya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat satu persatu, F yang ada di F1 itu besarnya berapa? Itu tergantung dari arus listrik yang bekerja di I1, kemudian mu dikali dengan H medan magnet yang dibentuk dari nomor 2, dari kawat nomor 2, dan juga panjangnya adalah L. Oke, jadi ini adalah besarnya untuk
gaya di F1. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. H2 ya, besar H2 itu berapa sih? Kita pakai rumus yang tadi, kita punya I2 dibagi dengan 2 kali Pi kali R. Oke. Nah, R-nya ini nah, H-nya ini bisa kita langsung masukkan I kali mu kali H-nya I2 per 2 Pi R kali L. Jadi kalau kita susun lebih rapi, I1 kali I2 dibagi dengan 2 Pi R dikali dengan mu L. Ya, jadi ini adalah besar gaya yang dirasakan oleh kawat nomor 1 dari gaya nomor 2. Untuk gaya yang kedua juga sebenarnya sama. Kita punya I2 dikali dengan mu kali H1 kali dengan L. Ya. Kemudian H1-nya itu bisa kita cari sama seperti tadi. I1 dibagi dengan 2 Pi R. Maka kita punya I2 dikali dengan mu kali I1 dibagi dengan 2 Pi R kali dengan panjangnya L. Maka kalau kita susun, kita bisa mendapatkan jawabannya sama seperti yang ada di nomor atas. Mu L. Oke. Jadi jawaban untuk F1 dan F2 itu sama. Kenapa? Karena kita punya rumus hukum ketiga Newton, di mana tolak menolak aksi-reaksi ya. Kalau kamu mendorong sesuatu, maka kamu akan merasakan gaya yang sama. Jadi kalau misalnya dari kawat nomor 1 dia mendorong kawat nomor 2, maka kawat nomor 1 akan merasakan besar gaya yang sama dari nomor 2. Oke. Sedangkan besarnya adalah seperti ini jawabannya. Oke. Jadi itu saja untuk soal kali ini. Kalau kamu punya dua kawat yang harusnya berlawanan, maka dia akan tolak menolak. Kalau kamu punya arusnya sama, maka dia akan tarik menarik. Itu yang cukup kamu hafal. Kemudian kamu punya rumusnya F sama dengan I kali B kali L seperti rumus hukum Fleming. Dan kamu masukkan B-nya seperti mu kali H, hanya kamu masukkan dari ini, rumus yang pernah kamu pelajari di bab pertama di elektromagnetik. Oke? Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyou ganpatte kudasai. Sayonara.